Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Fiqh Sunnah, ada di Kitabus Shalat. Babnya yang terakhir itu tentang masjid dan persoalan-persoalan seputar beribadah, khususnya sholat di masjid. Masih kita ada di bab ini yang terakhir, itu kita membahas tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Di bab awal tentang bab masjid ini, di pembahasan awal di bab masjid ini, kita sudah membahas ada motivasi, dorongan, ya, pahala yang besar untuk beribadah di masjid. Tapi ketika sudah di dalam masjid, ada adab, ada etika, ada ketentuan yang juga harusnya kita bisa jaga. Di antaranya adalah tidak jualan, khususnya di area masjid itu, di area sholat, ya, mencari barang hilang, kemudian nyanyi, gitu ya. Itulah yang kemudian disebut pembahasan sebelumnya itu karahatu nasdid dolah wal bai'i wasyira'i wasyi'ri. Meskipun nanti ada juga beberapa riwayat yang misalnya ada sahabat yang bersyair di dalam masjid, ditegur oleh Umar bin Khattab, tapi kemudian orang itu justru memberikan kepada Umar bin Khattab pembelaan diri. Dulu Nabi ada saja nggak apa-apa, kok sampean ngelarang-ngelarang, gitu. Ini hadisnya di sini tuh. Wa syi'rul manhiyu anhu mastamala ala hajwi muslimin. Ya. Syair yang dilarang itu khususnya syair yang isinya, syair itu kalau sekarang ya lagu lah, bersyair, ya, yang isinya itu hajwi muslimin. Dalam istilah syair itu ada namanya haja, ya.
ada istilah madah. Jadi ada syair-syair yang isinya itu merendahkan, menghina orang Islam. Sebaliknya, syair itu ada yang isinya adalah memuji. Nah, bahasa Indonesianya itu kemudian jadilah kita itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya, pujian. Nah, puji-pujian. Kalau memuji tidak apa-apa, gitu ya. Amma makana hikmatan au madhan lil islami au hasan ala birrin. Adapun kalau itu berupa kata-kata mutiara, kata-kata bijak, memuji agama Islam, mendorong kepada kebaikan, fa innahu la ba'sa bih, enggak apa-apa. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Umar, bahwasanya Umar radhiyallahu an marra bi Hasan, pernah melewati orang namanya Hasan, yanshudu fil masjid, dia itu bernasyid, nyanyi di masjid. Fa lahadha ilaihi, nah oleh Umar ditegur, ya, berhenti, tegur, sampai niki opo nang masjid kok begini. Nah Hasan itu menjawab, qad kuntu anshudu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Saya dulu itu nyanyi kayak gini di masjid gini, di depan orang yang lebih baik darimu, yaitu di depan Nabi Muhammad SAW. Tsumma tafata ila Abi Hurairah faqala anshadaka billah asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, qala na'am, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, untuk mencari bukti, memperkuat buktinya, Abu Hurairah dimintai kesaksian oleh Hasan itu. Abu Hurairah, ayo sumpah atas nama Allah. Sampai pernah kan dengar Rasulullah SAW ketika saya bersyair, ketika saya nyanyi memuji Rasulullah, karena syairnya itu memuji Islam, memuji Rasulullah SAW. Terus Rasulullah berdoa, ajib anni Allahumma idhu biruhil qudus, ya, ya Allah kabulkan saya, orang ini kuatkan dengan malaikat Jibril, dengan Ruhul Qudus. Nah, itu jadi alasan, jadi dalil. Makanya nanti bab pujian itu pendapatnya ya dua itu, ada model Umar, ada yang tidak. Cuma nanti ada pembahasan sendiri bagaimana itu mengganggu orang sholat. Ada di bab raf'us sauti fiha, yahrumu raf'us sauti ala wajhin yashusu ala al-musallin walau bi qiraatil Qur'an wa yustathna min dzalika darsul ilmi. Fa'an ibni Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala an-nas wa hum yusallun wa qad 'alat aswatuhum bil qira'ah fa qala innal musalli yunaji rabbahu 'azza wa jalla falyunzur bima yunaji wa la yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an. Jadi Rasulullah SAW pernah mengingatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nabi SAW pernah keluar, rupanya ada di dalam masjid. Di situ ada banyak orang, wahum yusallun, mereka itu sholat. Waqad alat aswatuhum bil qiraah. Nah, sholat itu bacaannya itu kok buanter banget. Faqala innal musalli yunaji rabbahu.
Wong salat iku ndonga, minta kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyanzur bima yunajihi. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah doanya itu apa. Perhatikan doanya itu. Wala yaj'al ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an. Jangan sampai satu dengan yang lain itu banter-banteran baca Al-Qur'an begitu. Itu riwayat yang dari Ibnu Umar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri juga begitu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafa fil masjid fasami'ahum yuziruna bil qira'ah fakashafa satra wa qala ala inna kullakum munajin rabbah fala yu'ziyanna ba'dukum ba'dan wa la yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Sama hadisnya. Nabi SAW sedang i'tikaf di masjid. Loh kok Nabi dengar sahabat-sahabat itu keras sekali baca Al-Qur'annya. Maka dibukalah tirainya. Rasulullah SAW itu kalau i'tikaf itu pakai kayak tenda gitu ya. Bukalah tenda beliau, tirai beliau itu. Kemudian beliau berkata, ala ketahuilah inna kullakum munajin rabbahu. Setiap sampean di masjid ini ku yo kabeh padha ndonga. Fala yu'ziyanna ba'dukum ba'dan. Oleh karena itu jangan saling mengganggu lah. Saya sederhanakan ya bahasanya. Fala yu'ziyanna ba'dukum ba'dan. Sebagian dari kalian jangan ganggu yang lain lah. Bagaimana maksudnya? Wala yarfa'u ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah. Kalau baca itu sebagian jangan banter-banteran, nah, gitu ya. Jadi nih dari sana kemudian dapatlah diambil kesimpulan, khususnya dalam waktu-waktu di mana orang sedang sholat, janganlah mengeraskan, ya, jangankan lagu bacaan Al-Quran saja jangan gitu ya. Ngaji Al-Quran kok bacanya keras padahal ada orang sholat, jangan gitu ya. Apalagi bukan Al-Quran, apalagi sekedar lagu pujian maksud saya. Kalau ada orang sholat, kalau enggak ada, tadi itu sahabat Hasan tadi itu yang ditegur Umar ini sok jawab gara-gara pernah dipuji oleh Rasulullah SAW dengan doa, ya, ditungakno tambahan. Cuma saya kira dua hadis yang isinya kelihatan bertentangan bisa kita kompromikan. Kalau jam-jam sholat kok tambah banter pujiannya, itu saya kira masalah karena mengganggu orang sholat. Ya. Kita di masjid itu kan punya banyak waktu lain, mau latihan qiraah, mau latihan itu tadi yang sebelah saya itu biasa ngajar qiraah tuh belakang saya tadi, Ustaz Yazid namanya. Kalau mau belajar qiraah, kalau mau belajar apa, asal isinya baik ya, tidak ada masalah selama tidak mengganggu orang sholat, khususnya jam-jam sholat janganlah begitu ya. Baik, itulah adab di masjid gitu ya. Kalau obrolan-obrolan biasa bagaimana? Al-kalamu fil masjid, qala an-Nawawi yajuzu at-tahaddus bil haditsil mubah fil masjid wa bi umuri dunya wa ghairiha minal mubahat wa in husila fihi dhahikun wa nahwu madama mubahan. Boleh di masjid itu ngobrol, kata Imam Nawawi, ngobrol tentang urusan-urusan dunia, ya, urusan-urusan yang memang mubah, boleh, ya. Meskipun dari obrolan-obrolan itu bisa jadi muncul napa? Sedikit tawa, ono guyune, ya, madama mubahan.
li hadithi Jabir bin Samurah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu alladhi shalla fihi subha hatta tatlu asy-syamsu fa idza tala'at qala wa kanu yatahaddatsun fa ya'khuduna fi amril jahiliyah fa yadhakun wa tabassam akhrajahu Muslim. Rasulullah SAW itu kalau selesai sholat subuh, beliau ini dalam sebuah riwayat, beliau tidak berdiri dari tempatnya, pancet nang kono sampai matahari terbit. Kalau sudah terbit beliau berdiri, dan para sahabat pada saat itu ngobrol-ngobrol. Ya, mereka bahas cerita-cerita dulu ketika masih jahiliyah, dan mereka juga saling tertawa. Kemudian wayabtasim, dan Nabi kemudian tersenyum mendengar obrolan mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi begitu, boleh saja, gitu ya. Termasuk boleh makan, minum, tidur di dalam masjid. Cuma nanti kalau ada takmir yang mengatur jangan tidur di masjid misalnya, karena apa? Karena bersen ini angel, ya kan? Apalagi masjidnya dikasih karpet yang tebal, ada yang tidur, ada AC, orang turu ngorok ngiler, wah itu bahaya, itu bagi takmir kan susah jaganya itu ya. Tapi secara umum boleh saja. Kalau ada yang tidak membolehkan, jangan juga pakai hadis tentang kebolehan ya, dilihat situasinya. Nah, takmir juga begitu, mana area yang barangkali bisa dipakai istirahat oleh orang ya. Dari Ibnu Umar, dia menceritakan, kunna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nanamu fil masjid naqilu fihi wa nahnu syababan. Kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau tidur di masjid, Ibnu Umar kan masih kecil. Ya, naqilu fihi, tidur siang juga di situ. Ya. Wa nahnu syababan, waktu itu juga kami masih muda-muda, masih remaja-remaja. Baik, itu ya, tentang makan, minum, tidur ya di masjid. Itu beberapa hal yang apa namanya terkait dengan adab di masjid. Nah, sekarang kita masuk pembahasan al-mawadhi'ul manhiyu anis sholati fiha, tempat-tempat yang kita dilarang sholat di dalamnya. Meskipun dalam pembahasan ini nanti tentu saja tidak hanya ada satu pendapat, ada pendapat yang boleh jadi berbeda-beda. Waradan nahyu anis sholati fil mawadhi'il atiyah, ada larangan untuk melaksanakan sholat di tempat-tempat berikut ini. Yang pertama, as-sholatu fil maqbarah, sholat di makam, di tempat pemakaman, di kuburan kalau sekarang ya. Kalau kita menyebutnya makam, kalau bahasa Arabnya yang benar itu adalah maqbarah ya, tempat penguburan ya. Tentu saja ini maksudnya sholat-sholat ya, yang umumnya sholat sunnah, sholat ini, sholat itu. Tapi kalau sholat jenazah boleh, nanti ada contohnya. Nabi pernah ya. Tapi maksudnya di sini adalah sholat yang umum, sholat sunnah, sholat lain ya, apalagi sholat fardu gitu ya. Fa'inda syaikhaini wa Ahmad wa Nasa'i an Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, dari Aisyah Nabi SAW bersabda, Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka sudah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Sudah tahu kuburan dijadikan masjid. Nah, tapi nanti yang menjadi perselisihan itu adalah makam Rasul yang gandeng dengan masjid. Ya begitu kan. Di situ. Bagi sebagian orang apa-apa begitu ya. Tapi bagi sebagian orang, nah ini kan
Rasulullah SAW memberi sabda seperti ini, sehingga komprominya itu bukan menjadikan kuburan sebagai masjid, tapi perluasan masjidnya memang sampai ke sana. Masjidnya sudah ada sejak Nabi belum wafat kan, masjidnya di situ. Bahwa beliau dimakamkan di area masjid, ya, area di luar masjid, yang kemudian sekarang menjadi bagian dari area Masjid Nabawi, itu persoalan yang berbeda, gitu ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal quburi wa la tajlisu 'alaiha. Jangan sholat, ya, ngedep kuburan. Ngedep kuburan itu maksudnya di sini makam, kita sholat di sini, gitu ya. Wala tajlisu 'alaiha, jangan duduk di atas makam, di atas kuburan, gitu ya. Ya, yang dimaksud di sini adalah tempat pemakamannya itu. Dalam riwayat yang lain, Abdullah Al-Bajali menceritakan, sami'tu Rasulullah SAW qabla yamuta bi khamsin yaqul inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW 5 hari sebelum beliau meninggal, itu beliau bersabda, sungguh orang-orang sebelum kalian, orang Yahudi Nasrani maksudnya, mereka biasa menjadikan kubur nabi-nabi mereka, orang-orang soleh mereka itu sebagai masjid-masjid. Oleh karena itu, janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid. Sungguh saya melarang kalian dari perkara tersebut. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, anna Umma Salamah zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah yuqalu laha Maryah. Fadzakarat lahu ma ra'athu fiha min as-suwar faqala sallallahu alaihi wasallam ulaika qaumun idza mata fihimul 'abdu salih awir rajulus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fi tilka suwar ulaika syirarul khalqi 'indallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ummu Salamah itu pernah datang ke tanah Habasyah, Ethiopia. Di sana pusatnya agama Nasrani pada waktu itu. Ya. Nah, di sana Ummu Salamah itu bercerita kepada Rasulullah, di sana dia melihat ada gereja, namanya saja, nama gerejanya itu Maria. Ya. Di sana gereja itu banyak gambar-gambar, gitu loh. Rasulullah SAW ketika diceritai begitu, beliau mengatakan, mereka memang kaum, kalau ada yang meninggal orang soleh, orang baik, ya laki-laki soleh, laki-laki baik, langsung mereka bangun di atas kuburannya masjid. Dan gambar-gambarnya ya ditempelin juga di masjid itu, di tempat ibadah mereka itu. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Jadi begitu. Ya. Nah, kita itu biasanya kalau di daerah sini, mungkin ada di beberapa wilayah ya, sudah dibuat dulu masjid sak paket sama tempat pemakaman. Ya, namanya pesarian, itu ya. Pesarian, tempatnya sari, gitu ya. Itulah yang kemudian menjadi ini tadi ya, menjadi persoalan ya. Baik, itu terkait dengan sholat di masjid.
ya. Yang kedua adalah larangan, maaf kok sholat di masjid, sholat di kuburan ya, di pemakaman. Yang kedua adalah as-sholatu fil kanisati wal bi'ah, sholat di gereja dan di biara-biara ya, di tempat ibadah orang non muslim. Wa qad shalla Abu Musa al-Asy'ari wa Umar bin Abdul Aziz fil kanisah walam yara Sya'bi wa Atha wa Ibnu Sirin bis shalah fiha ba'san. Ya, jadi yang termasuk dilarang itu sholat di gereja, sholat di biara. Hanya saja inilah yang menjadi perdebatan. Ya, Umar tuh kan nggak mau, kan gitu ya. Umar ketika penaklukan Palestina, datang ke Palestina, kan diundang waktu mau sholat itu kan diundang sholat di dalam. Saya nggak mau, nanti dikira Umar membolehkan lagi. Jadi campur kok, piye terusan. Itu rawan ya secara akidah. Meskipun dengan sikap itu Umar sebenarnya tidak 100% ya mengharamkan gitu ya. Tidak sepenuhnya mengharamkan. Karena itu Umar bikin sendiri kan Masjid Umar itu ya di Palestina itu. Ya. Jadi rawan lah hal-hal yang bisa mendatangkan madarat itu janganlah gitu ya. Sementara Abu Musa al-Asy'ari, Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab ya, pernah sholat di gereja. Imam Asy-Sya'bi, Atha, Ibnu Sirin oleh karena itu berpendapat tidak apa-apa sih sholat di masjid, maaf sholat di gereja gitu ya. Itu. Secara hukum menurut beberapa ulama nggak apa-apa. Menurut beberapa orang termasuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahkan pernah melakukan. Qala al-Bukhari kana Ibnu Abbasin yusalli fi bi'atin illa bi'atun fiha tamathil. Nah, ini masalah. Kata Imam Bukhari, Ibnu Abbas pernah sholat di biara kecuali kalau di dalamnya ada gambar-gambar. Nah, masalahnya saat ini ben biara ben gereja mesti ono gambar atau bahkan patung gitu ya. Waqad kutiba ila Umar bin Najran annahum lam yajidu makanan anzaf wala ajwadu min bi'atin fakataba indahuha bima'in wa sidrin wa sallu fiha. Umar pernah dikirimi surat ya oleh pasukan muslim yang ada di Najran. Mereka sampai sana itu enggak dapat tempat yang lebih bersih, lebih bagus dari di gereja, di biara. Maka Umar menulis, ya sudah, bersihkan dengan air dan daun bidara, gitu ya. Artinya apa? Beri pel dengan disinfektan, kira-kira begitu ya kalau bahasa sekarang. Wasallu fiha, setelah itu sholatlah gitu ya. Ya itu kan Umar kan kepingin tahu apakah itu bersih, itu apakah suci apa enggak kan gitu ya. Bersih itu kan belum tentu suci. Ya. Kalau suci mestinya bersih. Cuma kadang-kadang campur ya. Ada suci tapi ini ketok kotor itu. Kalau umat Islam itu mestinya bersih dan suci. Nah, mereka orang-orang Islam di Najran itu kirim surat tanya gimana di sini, belum ada masjid, belum ada tempat sholat untuk sholat jamaah, adanya itu biara. Umar perintah itu bersihkan dengan air dan bidara. Kalau bahasa sekarang itu pel dengan pewangi atau dengan disinfektan gitu. Wa indal Hanafiyah wa Syafi'iyah al-qaulu bi karahati shalah fiha mutlaqan. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i secara mutlak mengatakan jangan sholat di
gereja dipiara. Meskipun sekarang beda ya, pengikut mazhab Syafi'i sekarang tuh ada yang aneh-aneh juga ya sekarang. Oh no ya. Sama pendapat Imam Syafi'i itu misalnya tentang cadar itu kan wajib bagi kaum perempuan Imam Syafi'i itu. Tapi sing saiki sing cadaran malah diusir kan ya, malah di ini. Dalam mazhab Syafi'i itu cadar itu bisa dilepas ketika sholat saja. Harus dilepas ketika sholat saja, terkait dengan rukun sholat harus nempel dahi dan hidung itu gitu. Tapi sehari-hari dalam mazhab Syafi'i perempuan itu wajibnya itu cadar gitu ya. Itulah tidak usah aneh, kadang-kadang kita itu milih sing sesuai selera masing-masing. Kalau sudah ngomong selera itu ya hukum itu enggak ini. Nabi saja gara-gara selera saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Hud ayat 12 itu ya. Ya, Nabi kan pinginnya juga aman-aman saja kalau dakwah itu. Oleh karena itu sempat terbersit di pikiran Nabi bagaimana ayat-ayat yang cenderung menimbulkan polemik itu nggak usah disampaikan. Nabi itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dilihat di dalam surat Hud ayat 12 ya. Coba saya buka di sini ya. Surat Hud ayat 12. Kita baca biar kita baca ininya ya. Ini sebab turunnya itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'iqum bihi sadruka yaqulu lawla unzila alayhi kanzun aw jaa'a ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Sadaqallahul azim. Ayat ini salah satu sebab turunnya itu karena Nabi Muhammad SAW itu jengah itu apa? Kadang-kadang ya jenuh juga dilokno terus oleh orang-orang musyrik itu. Ya. Nabi kok sing dibahas orang lain saja sing nyinggung-nyinggung ya. Bahas-bahas bisnis nah, bahas-bahas urusan-urusan ya, urusan-urusan yang gampang-gampang gitu loh ya, ngomong gimana caranya dapat profit besar gitu loh. Maka terbersit pikiran Nabi ya sudah wis gak usah sing angel-angel sing ngomong ngelumpuhno profit yang besar aja gimana caranya begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruka ay yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa'a ma'ahu malak. Ya. Boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, bahkan dadamu merasa sangat sempit karenanya, hanya karena orang-orang itu mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu harta yang banyak? Nabi kok enggak dikancani bodyguard malaikat sing memudahkan urusan? Nabi Muhammad SAW dengar itu juga akhirnya itu tadi ya wis ngomongin sing enak-enak aja begitu pikiran ya. Nah, kita kan gitu ya. Kata Allah kalau mikirnya begitu ya berarti kan kamu meninggalkan sebagian wahyu yang diturunkan kepadamu ya. Wahyu Al-Quran itu kan tidak hanya dalam bentuk busyra, tidak hanya dalam bentuk kabar gembira, tapi juga berbentuk
peringatan-peringatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama anta nadhir." Muhammad, sampean itu cuma pemberi peringatan, sampean ngiling noto. Ya, masalah dia mau terima enggak terima itu urusan dia. Sampean ingatkan saja sesuai dengan tugas sampean. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Ya. Allah itu yang memelihara segala sesuatu. Urusan Allah nanti. Sampai dijogo malaikat, nggak dijogo malaikat menurut pendapat mereka, itu urusan Allah menjaganya. Baik, saya kembali ke tadi itu pembahasannya ya. Pembahasannya tadi itu tadi ya. Dalam pendapat Imam Syafi'i ya, sholat di gereja itu jelas tidak diperbolehkan. Dalam istilah fikih karoha itu nggak boleh dilaksanakan, gitu ya. Meskipun sekarang perkembangannya beda, ya. Baik. Yang tidak boleh sholat di mana lagi? Ya, sholat di tempat-tempat yang kotor itu nggak boleh. Ya, ada tempat yang bersih tapi juga tidak boleh, itu namanya fauqal Ka'bah. As-sholatu fil mazbalah wal majzarah wa qari'atit tariq wa a'tanil ibil wal hammam wa fauqal Ka'bah, gitu ya. Ya, di tempat-tempat yang kotor. Apa itu istilahnya, di parkirannya onta, di kamar mandi, ya tempat yang kotor lah, gitu ya. Kenapa disebut onta? Karena lebih ini ya, lebih kotor ya. Tapi nanti di kandang kambing itu boleh, gitu, gitu ya. Termasuk fauqal Ka'bah, gitu ya. Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Umar ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Turmudzi dan Abdu bin Humaid ya, Rasulullah SAW melarang kami ya untuk sholat di mazbalah wal majzarah. Jadi ada 7 tempat di situ. Mazbalah, majzarah, maqbarah. Maqbarah itu makam tadi kita bahas ya. Wa qari'atut tariq. Ya. Wa fil hammam wa fi a'tanil ibil wa fawqa zahri baitillah. Ya. Jadi tempat-tempat yang kotor ada najis di situ itu mazbalah dan majzarah itu ya. Ya kalau tempat kita ya tempat yang becek-becek yang ada ya dekat dengan selokan-selokan begitu. Karena itu mahallan lin najasah, tempatnya najis, fatahrumus sholatu fiha min ghairi hailin wa ma'al hail tukrah inda jumhuril ulama. Nah, sementara di tempatnya tempat parkirnya unta, kaunuha khuliqat minal jinni wa qila ghairu dzalika wa hukmu sholati fi mabarikil ibil kal hukmi fi sabiqihi wa illatun nahyi anis sholati fi qari'atit tariq ma yaqau fihi adatun min mururin nas. Jadi kalau tempat unta ada yang menyebut apa namanya? Kotornya unta itu kan makanannya jin. Jangan di situ. Itu kalau apa itu? Tempat mangkalnya unta, tempat parkirnya unta. Sementara di qari'atut tariq, di apa namanya? Di persilangan jalan, ya. Nang dalan lah, ojo nang dalan itu, karena itu tempat mururun nas, tempat
lewatnya orang. Nanti yang salah bukan yang lewat, yang salah yang sholat. Kenapa? Karena orang sholat itu kan nggak boleh dilewati depannya. Sholat kok di jalan, gitu ya. Ya kalau mau jalannya disulap dulu, jadi tempat sholat itu bisa. Ya. Baik. Wa amma fi dhahril Ka'bah, adapun di atas Ka'bah. Kenapa nggak boleh di atas Ka'bah? Ya karena mau menghadap kemana kalau di atas Ka'bah kan gitu ya. Wong kita sholat itu menghadap Ka'bah, sholat di atas Ka'bah, mau menghadap kemana? Begitu. Amma fi dhahril Ka'bah fali'annal musalli fi hadhil hala yakun musalliyan 'alal bait la ilaihi. Ya kan jadi di atasnya bukan menghadap Ka'bah gitu ya. Itu tentang tempat-tempat yang dilarang sholat. Lah kalau di dalam bagaimana? Nah, itu masalahnya. Ini pembahasan di bawah tuh. Dibahas sendiri. As-shalatu fil Ka'bah, as-shalatu fil Ka'bati shahihah. As-shalatu fil Ka'bati sahihatun la farqa bainal fardhi wan nafli. Fa an Ibnu Umar qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait wa huwa wa Usamah ibnu Zaid wa Bilal wa Utsman bin Talhah fa'laqu alaihimul bab. Fa'ughliqu alaihimul bab. Falamma fatahu kuntu awwalu man walaj falaqitu Bilalan wa sa'altuhu hal shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am bainal amutainil yamanaini rawahu Ahmad wa Syaikhani. Jadi Rasulullah SAW rupanya bersama beberapa sahabat, ya, itu masuk ke dalam Ka'bah. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Setelah keluar ditanya satu persatu. Bilal ketemu pertama sama Ibnu Umar. Rasulullah ngapain di dalam sholat? Nah, itu ya. Jadi boleh kalau di dalam. Yang masalah tadi di atasnya. Baik. Itu tentang apa tadi? Tentang tempat-tempat yang dilarang sholat. Nah pengecualinya di dalam Ka'bah. Di atas Ka'bah tidak boleh, di dalamnya boleh. Sekarang as-sutroh amamal musalli, sutroh. Nah, sekarang tuh di beberapa masjid ada sutroh ya. Sutrohnya itu kayu kayak panah gitu, tingginya kira-kira 25 cm gitu ya. Udah mulai banyak dibuat begitu. Kenapa harus begitu? Pakai begini aja boleh. Ya supaya bagus Pak, rapi, oh iya boleh lah gitu ya. Tapi kadang-kadang itu menjadi budaya baru dan kelihatannya harus begitu, ya enggak. Ya pakai kunci kontak, pakai begini boleh-boleh saja sebenarnya sutroh. Ini dengan garis ini sudah sutroh ini sebenarnya kan gitu ya. Hukmuha, hukum membuat sutroh salat. Yustahabbu lil musalli ay yaj'ala baina yadayhi sutratan tamna'ul murur amamahu wa takuffa basarahu amma wara'aha li hadithi Abi Sa'idin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin falyadnu minha. Ya disunnahkan orang sholat itu membatasi dengan sutroh supaya tidak dilewati orang dan supaya dia juga pandangannya tidak melebihi itu kok kemana-mana, supaya lebih fokus arah pandangannya itu. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian itu sholat, hendaklah dia sholat dengan membuat atau menghadap ke sutroh, pembatas. Wal yadnu minha, dan hendaklah dia posisinya dekat dengan sutroh itu. Jangan jauh-jauh sutrohnya. Sutroh ngambil 2 sop begini kan kesian yang lewat kan itu ya. Khususnya itu kalau sholat di tempat-tempat yang tidak biasa dipakai sholat begitu.
Kalau sudah sholat begini sudah ada garisnya, nggak perlu lagi sutra sebenarnya. Coba kita baca hadis berikutnya. An Ibni Umar, anna Rasulullah SAW kana idza kharaja yaumal aidi amara bil hirbah fatudau baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nas wara'ah. Wa kana yaf'alu dzalika fis safar thumma takhadha al umara. Nah, kan Rasulullah SAW kalau sholat id, sholatnya kan di lapangan, tanah lapang. Ya, beliau buat sutra di depan sholat supaya tidak dilewati sementara orang-orang ada di belakangnya itu, di depannya sutrohnya itu. Demikian pula kalau beliau dalam posisi safar. Wa kana yaf'alu dzalika fis safar. Kalau dalam posisi safar. Kalau itu benar lah. Kalau di dalam masjid sudah dikasih garis-garis ada sutra. Saya kira itu nggak perlu. Meskipun ada juga oke lah, nggak apa-apa saja nih. Cuma nanti sutra itu banyak gini. Nah ini garismu kayak apa kan gitu ya. Sebenarnya untuk membatasi sejauh ini loh, batas tempat sholat saya di sini. Sampai kalau mau lewat depannya boleh, kalau ya begitu. Karena memang nggak boleh melewati orang sholat itu ya. Itu tentang sutra. Nah, di sini ada kelanjutannya. Wa yara al-Hanafiyyatu wal Malikiyyatu anna ittikhadha sutrati innama yustahabbu lil musalli 'inda khawfi mururi ahadin baina yadayhi. Kata mazhab Hanafi, mazhab Maliki, disunahkan membuat sutroh itu kalau memang dikhawatirkan ada orang yang lewat di depan dia ketika sholat. Fa idza amina murura ahadin baina yadayhi fala yustahabbu. Kalau nggak ada resiko dilewati orang, misalnya sholat di rumah, gitu ya. Sholat sunnah di rumahnya sendiri, misalnya, atau di tempat lain yang tidak berisiko dilewati orang, fala yustahabbu, tidak disunahkan berdasarkan hadisnya Ibnu Abbas, Nabi SAW shalla fi fadha'in wa laysa baina yadayhi syai'un. Dia pernah sholat di tempat yang lapang gitu ya, nggak ada di depannya dikasih apa-apa. Ya karena memang tidak ada resiko. Sholatnya sholat sendiri, ditemani Ibnu Abbas, bikin sholat sunnah. Nah, tapi kalau tadi hadis yang tadi kan sholat ketika safar berarti ada banyak sahabat. Sholat ketika sholat id ya banyak orang lalu lalang. Begitu saja sutra itu. Oleh karena itu pertanyaan berikutnya adalah bima tatahaqqaq, sutra itu bisa pakai apa sih? Hiya tatahaqqaqu bi kulli syai'in yansibul musalli tilqa wajhihi. Sutra itu bisa apa saja yang ditancapkan oleh orang sholat, ditaruh di depan, di arah depannya. Ya, walau kana nihayatu farshihi, ya, termasuk apa namanya, pakai ujung tombak atau tombak yang kecil yang lancip boleh saja supaya tidak dilewati. Sebenarnya itu bukan, nggak harus begitu, apa saja sebagai tanda begitu ya. An Sabrah ibni Ma'bad qala Rasulullah SAW idza shallahdukum falyastatir li sholatihi walau bisahmin. Ya. Rasulullah SAW bersabda, kalau sholat salah seorang di antara kalian hendaklah dia pakai sutroh meskipun dengan tombak. Sekarang dibuat tombaknya, tombak kecil gitu, tapi dari kayu, bentuknya kayak tombak lincip, tingginya sekian biasanya, itu ya, itu sutra. Kalau pakai garis boleh, nggak harus dengan tombak. Kadang-kadang orang-orang itu terpaku dengan satu keterangan. Coba kita lihat hadis di bawahnya. Dari Abu Hurairah, dia menceritakan, qala Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abul Qasim, bapaknya Qasim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum,"
kalau salah seorang di antara kalian itu sholat, falyaj'al tilqa wajhi syai'an, jadikan di depannya itu ada sesuatu. Fa illam yajid syai'an, kalau nggak ada sesuatu yang bisa dipakai, falyansib ason, boleh tancapkan apa? Aso, tongkat, boleh tongkat. Kalau tadi apa? Tombak, tongkat juga boleh. Fa illam yakun ma'hu ason, kalau nggak ada apa tadi? Barusan tongkat, falyakhutta khatton, buat garis. Gitu sih. Sudah ada garisnya dikasih. Bahkan karpetnya kan sudah dikasih garis, sudah ada garisnya, motif garisnya jelas. Ini garisnya untuk sutra sebenarnya, sudah cukup sebenarnya. Gitu ya. Wala yadurru ma marra baina yadayhi. Kalau sudah begitu maka yang lewat di depannya itu enggak masalah. Ya, begitu. Itu tentang sutra ya. Mungkin kalau di sini kita enggak biasa, tapi di masjid-masjid teman kita yang lain itu ya, itu mulai banyak itu jualan sutra. Ya enggak apa-apa sih, buka lahan bisnis baru udah sutra ya. Enggak apa-apa. Tapi sebenarnya garis ini sudah cukup ya. Ini bukan garis Pak, niki napa ku jenenge lakban. Sapa doa itu. Itu ya. Boleh sama saja. Baik, itu kurang lebih ya. Oh, yang ketiga, satu lagi. Sutratul imam, sutratun lil makmum. Ya. Wa baru sutratul imam, sutratun lima khalfahu. Fa'an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi qala habatna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thaniyati adzakhir fa hadarat as-salat fa shalla ila jidarin fattakhadahu qiblatan wa nahnu khalfahu faja'at bahmatun tamurru baina yadayhi famazala yudari'uha hatta lasiqa batnu bil jidar wa marrat min waraihi. Hadis ini saya singkat saja. Intinya ya kalau sudah ada imam, makmum di belakangnya itu ya imam itu sutrohnya sudah, yang belakangnya sudah sutrohnya selesai sudah, gitu ya. Nah, itu intinya itu. Rasulullah SAW pernah dengan para sahabat sholat begitu, ya. Beliau ada di menghadap ke sebuah tembok, nah, para sahabat ya di belakang beliau. Terus di depan Nabi itu ada kambing kecil lewat gitu ya, nah, di depan beliau itu. Karena lewat itu karena tempatnya kurang cukup itu Nabi sampai agak nekuk posisi sujudnya itu gitu ya. Nah, itu saja. Tapi itu intinya ya kalau sudah ini kan di tempat yang tidak biasa dipakai sholat. Kalau tempat yang biasa dipakai sholat sudah selesai sudah, nggak usah sutra. Gitu. Baik, saya kira demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan akan datang di bab yang berbeda. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.